Dua, ketika mereka meyakini kalau diri mereka itu mencintai Nabi, memuji Nabi Muhammad, tetapi dengan cara-cara melanggar Nabi Muhammad, bikin-bikin ritual-ritual baru yang katanya itu bisa memanggil arwah Nabi. Yaitu seperti apa? Maulid Nabi. Ya, mereka merayakan Maulid Nabi sehingga apa? Ketika Mahlul Qiyam katanya arwah Nabi hadir ke sana sampai berbekas injakan. Ada yang sampai cium tangan, teman-teman. Anggap mulun cara apa dasaknya mewandingkan dengan nyesenyunung hadir terhadap majelis. Tapi tentunya kalau masalah ini meyakini dan tidak meyakini itu tergantung individu. Tapi kalau ingin mengoreksi apakah ada dalil yang disampaikan oleh para ulama, nah ini perlu kita buktikan. Kalau terkait dengan meyakini ataupun tidak itu terserah ya. Hak individu seseorang meyakini. Dasar Wahabi, dasar Wahabi, dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu fakta menarik yang diungkap oleh Mas Heri Pras. Jikalau ada majelis Maulid Nabi Muhammad SAW, mereka meyakini bahwa Nabi Muhammad itu hadir dalam majelis Maulid tersebut. Kalau menurut Heri Pras ini sesuatu yang sangat begitu halu ya, karena tidak mungkin ruh hadir terhadap majelis. Tapi tentunya kalau masalah ini meyakini dan tidak meyakini itu tergantung individu. Tapi kalau ingin mengoreksi apakah ada dalil yang disampaikan oleh para ulama, lah ini perlu kita buktikan. Kalau terkait dengan meyakini ataupun tidak itu terserah ya. Hak individu seseorang meyakini baginda Nabi Muhammad hadir, no problem. Tidak meyakini, no problem. Itu bukan sesuatu kewajiban. Tapi kalau ingin menanyakan bahwa itu ada sumber atau makalah yang disampaikan oleh para ulama, lah baru kita koreksi. Tapi kita lihat dulu sikap dari Heri Pras ini ya, sehingga seakan-akan, bukan seakan-akan ya, memang pasti ketika tidak berlandaskan hadis ini maka sesuatu dianggap keluar dari beberapa kajian agama atau dianggap sebuah cerita yang halu. Dua, ketika mereka meyakini kalau diri mereka itu mencintai Nabi, memuji Nabi Muhammad, tetapi dengan cara-cara melanggar Nabi Muhammad, bikin-bikin ritual-ritual baru yang katanya itu bisa memanggil arwah Nabi. Yaitu seperti apa? Maulid Nabi. Ya, mereka merayakan Maulid Nabi sehingga apa? Ketika Mahlul Qiyam katanya arwah Nabi hadir ke sana sampai berbekas injakan. Ada yang sampai cium tangan, teman-teman. Tetap lu mbayung No smoking. dilarang udut ya ini no smoking, dilarang merokok, Ngerokok gue. No time for love. tidak ada waktu saya bercinta. Ini ritual memanggil Nabi. Maulid itu bukan ritual memanggil Nabi. Jadi bahasanya butuh dikecilin dong. Jangan terlalu emosional sekalipun Anda tidak senang dengan yang namanya maulid. Jadi yang namanya maulid itu bukan ritual untuk memanggil Nabi, tidak. Tapi yang namanya maulid itu ya baca tiba, baca manaqib, baca sholawat. Dan kemudian terkait dengan masalah apa yang menjadi ungkapan dari Heri Pras, ketika orang meyakini dalam majelis maulid itu Nabi Muhammad akan hadir, itu yakin atau tidak itu terserah Pak, terserah. Kalau Anda menanyakan dalilnya, Anda ingin menanyakan apakah pernah disampaikan oleh para ulama, saya akan jawab. Dan mana ini sempat juga disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti. Siapa yang tidak kenal dengan Al-Imam As-Suyuti? Kalau di kalangan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti tahulah siapa Al-Imam As-Suyuti itu. Ahli tafsir dan ahli segalanya. Terkecuali dari kalangan Salafi Wahabi yang tidak kenal dengan Al-Imam As-Suyuti. Jadi seperti itu. Untuk meyakini ataupun tidak, itu terserah Anda. Kalau memang Anda beranggapan bahwa ruh itu tidak akan pernah hadir di majelis taklim, itu kan satu pemahaman yang kurang begitu pas pandangan saya. Kalau orang-orang soleh, kalau orang-orang yang mati syahid itu bagaimana ruhnya itu?
sesuai dalam ayat Al-Qur'an, bagaimana mereka orang-orang yang mati dalam keadaan syahid itu bagaimana ruhnya. Itu sering kali disinggung oleh kelompok Salafi Wahabi. Cuman sebagai bentuk jawaban untuk Harry Pras yang sering mengusik apa yang menjadi amaliyah khususnya dalam maulid. Anda itu tidak setuju dengan maulid, tapi jangan sampai Anda itu menggoreng terlalu jauh. Maksudnya menggoreng terlalu jauh, maulid itu adalah ritual untuk memanggil arwah baginda Nabi Muhammad. Ini kan satu pemahaman atau definisi yang kurang tepat. Kalau orang yang tidak paham dengan masalah ini, maka akan berdampak negatif, bahwa apa yang Anda sampaikan ini akan berdampak negatif kepada keyakinan masyarakat. Coba diperhatikan. Ini termasuk apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Suyuti. Qala Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau Wahabi itu tidak mau, saya yakin tidak mau dengan As-Suyuti. Mereka itu maunya hadis, maunya Al-Quran. Tapi ini ya percaya tidak itu hak Anda. Tapi ini disampaikan oleh para ulama, yang mana ulama tersebut keilmuannya tidak diragukan lagi daripada kelompok Salafi Wahabi itu. Waqat tahsulu min majmu'il ahadithi anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam hayyun bijasadihi wa ruhihi. Bahwa menurut Al-Imam As-Suyuti, sebagaimana dari beberapa kumpulan hadis, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup bijasadihi wa ruhihi, jasadnya, ruhnya hidup. Wa annahu yatasarrafu, ya maksudnya hidup itu setelah wafat, jasadnya, ruhnya itu hidup ya. Wa annahu yatasarrafu haitsu syaa fi aqtaril ardi wal malakuti wa huwa bihaibatihi allati kana 'alaiha qabla wafati. Jadi jangan diartikan Nabi Muhammad itu tidak meninggal, tapi meninggal. Tapi jasadnya itu hayun, waruhuhu hayun. Ya namanya Nabi Muhammad spesial lah. Beliau itu bertasarruf atau berbuat sesuai dengan apa yang diinginkan. Fi aqtaril ardi wal malakut, di bumi dan juga di langit. Wa huwa bihaibatihi allati kana 'alaiha qabla wafatihi. Kewibawaannya, ya beliau ya pasti punya wibawa lah. Kewibawaannya, keadaan beliau masih sama persis sebelum wafat. Jadi seperti itu. Wa annahu yughayyibu 'anil absar kama ghayyabatil malaikah. Jadi seperti itu. Dan beliau tidak terlihat oleh mata sama seperti para malaikat. Ini termasuk khususiyah atau maziyah keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad SAW versi Al-Imam As-Suyuti. Fa idza aradallahu raf'al hijabi amman arada karamatahu bi ru'yatihi ra'ahu ala hayatihi. Jika Allah menghendaki untuk menghilangkan hijab bagi orang yang berkeinginan karomah untuk melihat beliau, maka Allah akan memberikan penglihatan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kan termasuk karomah juga bagi orang yang bisa melihat. Jadi seperti itu Harry Pras ya. Jadi Anda itu jangan menggiring narasi-narasi yang tidak sesuai dengan masalah konteks akidah khususnya, atau masalah kajian-kajian agama. Jadi kurang lebihnya kalau Anda mempersoalkan masalah maulid sebagai ritual untuk memanggil arwah Nabi, itu hal yang sangat begitu fatal, hal yang sangat begitu salah. Yang namanya maulid itu bukan untuk memanggil arwah. Dan kemudian masalah meyakini Nabi Muhammad
hadir saat majelis itu ya masalah keyakinan. Yakin tidak itu kan terserah. Tapi kalau berbicara tentang apa yang disampaikan oleh para ulama itu ada. Jadi seperti itu ya, kemungkinan terjadi. Jadi kalau memang kemungkinan terjadi itu ya mau apa bahas lagi dong. Jadi seperti itu Ripras ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.